video kali ini Pak Dan akan menjelaskan bagian akhir dari materi kita pada bab pertama, yakni tentang iman kepada hari akhir. Selama 3 minggu kemarin kita sudah belajar tentang beberapa poin penting dalam pelajaran ini. Nah, dalam video kali ini Pak Daniel akan mengulas kembali secara singkat dan ringkas semua poin-poin yang sudah dipelajari tersebut. Nah, setelah menonton video ini, kalian nanti akan diminta untuk mengerjakan ulangan harian melalui link yang sudah Pak Daniel siapkan di deskripsi di bawah video ini. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Poin pertama yang sudah kita pelajari adalah tentang pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat nanti dunia dan segala isinya ini akan berakhir, akan dihancurkan. Nah, kapan waktunya? Waktunya tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat ini. Ada 3 golongan manusia dalam hal percaya atau tidaknya kepada hari akhir ini. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang tidak percaya sama sekali dengan adanya hari akhir. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang percaya adanya reinkarnasi. Dan golongan yang ketiga adalah orang-orang yang percaya dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Nah, sebagai umat Islam, kita berada pada golongan yang ketiga ini. Poin yang kedua adalah dalil tentang iman kepada hari akhir. Dalilnya ada 2. Yang pertama, dalil akli. Dalil akli itu adalah dalil yang bersumber dari akal pikiran manusia ataupun dari ilmu pengetahuan. Nah, dalilnya adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, di mana dalam penelitian tersebut mereka mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa suatu saat nanti dunia ini akan hancur. Tanda-tanda awalnya adalah matahari yang merupakan pusat dari tata surya ini perlahan-lahan beratnya itu dan cahayanya akan hilang. Mereka mengatakan setiap detiknya berat matahari itu akan berkurang sebesar 4 juta ton. Nah, setelah beratnya habis, cahayanya hilang, barulah dunia ini nanti akan hancur. Yang kedua adalah dalil naklinya. Dalil nakli ini adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, salah satunya terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187. Dalam surat tersebut dijelaskan tentang waktu terjadinya hari kiamat. Jadi ada orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat? Lalu Nabi Muhammad menjelaskan sesuai dengan firman Allah bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Pengetahuan tentang waktu terjadinya hanya diketahui oleh Allah saja. Poin berikutnya adalah tentang macam-macam hari kiamat. Hari kiamat itu ada 2 macam. Yang pertama disebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Dan yang kedua disebut dengan kiamat kubro, adalah kiamat besar. Kiamat sugro ini seperti terjadinya bencana alam ataupun kematian pada diri seseorang. Sementara kiamat kubro atau kiamat besar adalah yang dinamakan dengan hari hancurnya seluruh alam semesta. Materi berikutnya adalah macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, kemarin sudah kita bahas secara jelas apa saja alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir ini. Yang pertama disebut dengan alam barzakh atau alam yang menjadi pembatas antara alam dunia dan alam akhirat nanti. Yang kedua disebut dengan yaumul ba'ats atau hari perbangkit. Yang ketiga disebut dengan yaumul hasyr, yaitu hari berkumpulnya umat manusia di suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar.
Yang keempat disebut dengan yaumul hisab, yaitu hari dihitungnya amal perbuatan manusia. Yang kelima disebut dengan yaumul mizan, yaitu hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Yang keenam disebut dengan sirot atau jembatan. Yang terakhir adalah surga atau neraka, yang merupakan tempat pembalasan bagi manusia. Materi berikutnya adalah tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama adalah tanda-tanda kiamat sugro. Tanda-tanda kiamat sugro ini ada banyak sekali. Misalnya manusia sudah mulai hidup bermegah-megahan, hidup bermewah-mewahan, tidak lagi mementingkan ilmu pengetahuan, apalagi pengetahuan agama, kemudian banyaknya terjadi perzinahan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kiamat kubro. Tanda-tandanya misalnya keluarnya Dajjal. Nah, Dajjal ini adalah seorang pembohong. Kemudian keluar juga Ya'juj Ma'juj yang merupakan kaum penghancur atau pengrusak. Kemudian keluar juga yang disebut dengan Dukhon atau asap beracun. Dan yang terakhir, terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian apa saja perilaku orang-orang yang percaya kepada hari akhir? Yang pertama misalnya selalu menjaga sikap, menjaga perbuatan, dan juga menjaga pikiran agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti dendam, hasad, iri, dengki, dan sebagainya. Perilaku yang kedua yakni selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, seperti rajin berbuat baik, bersedekah, membantu orang lain, dan juga rajin melakukan ibadah-ibadah sunnah. Yang ketiga, selalu membaca Al-Quran dan juga selalu berzikir kepada Allah dimanapun berada. Nah, itulah dia secara umum seluruh materi kita untuk bab yang pertama ini. Nah, artinya kita sudah selesai untuk belajar materi tentang iman kepada hari akhir. Berikutnya, silakan diisi beberapa soal di bawah ini yang nantinya akan Pak Daniel ambil sebagai nilai untuk ulangan harian pada materi yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.